Sebelum aku mulai video kali ini ya, aku mau kasih disclaimer terlebih dahulu. Kalau semua video penampakan pada episode kali ini adalah asli dan bukan hasil editan. So, pada episode kali ini, aku bakal menunjukkan bukti-bukti penampakan yang selama ini aku rasakan sebagai konten kreator horor. Mulai dari suara geraman misterius hingga penampakan sosok hitam. Ini dia 3 bukti penampakan hantu yang selama ini aku rasakan sebagai konten kreator horor. Pertama, mencolek pundak. Kalau kalian pikir menjadi konten kreator horor adalah hal yang asik dan menyenangkan, well, coba kalian pikir lagi 2 kali. Selain karena view-nya yang terbilang cukup kecil, kalian mungkin juga harus berhadapan dengan sosok yang sedang kalian bahas. Seperti yang aku alami beberapa waktu yang lalu tuh, yang dimana pada saat itu, aku itu sedang rekaman untuk konten roasting penampakan. Pada awalnya aku ngerekam seperti biasa tuh, gak ada hal yang mencurigakan dan hal yang mengerikan. Tapi semuanya berubah ketika di tengah-tengah video, aku merasakan ada yang mencolek pundakku ini. Karena aku merasa ada yang mencolek, tentu saja aku langsung noleh ke belakang dan mengecek kondisi di belakang. Tapi anehnya, ketika aku noleh ke belakang ini, aku nggak melihat orang yang mencolekku. Mending kalian tonton video ini baik-baik. Nggak ada yang kepikiran ngelempar pocong pakai LPG. Nggak ada orang terbesar di pikirannya ketika ada penampakan pocong dia berpikir akan melempar pakai LPG. Seperti yang kalian lihat ya, dalam video di sampingku ini, aku sempat noleh ke belakang sebelum akhirnya melanjutkan ngomong lagi di tengah-tengah video. Jujur ya, waktu itu aku ngerasa ada yang mencolek pundakku. Ya, ini waktu itu nggak ada bukti penampakan dan bukti suara. Tapi kalau kalian tanya apakah ini nyata, jawabannya adalah yes, ini adalah nyata. Dan aku nggak buat-buat sama sekali. Nggak percaya? Coba lihat lagi deh. Waktu itu aku sedang enak-enak ngomong dan ya nggak ada apa-apa yang terjadi. Tapi anehnya ketika aku sudah mulai ngebahas hantu kuntilanak, baru tuh aku ngerasa ada yang mencolek di pundakku. Sebagai manusia ya, ketika kalian dicolek, kalian bakal noleh ke belakang untuk mencari siapa yang mencolek. Tapi bedanya pada saat itu, ketika aku sedang mencari siapa yang mencolekku, ternyata nggak ada siapapun. Dan aku baru ingat, waktu itu aku sendirian syuting di tengah malam. Ya, ini buat kalian yang skeptis terhadap dunia supernatural seperti kayak gini, aku ngerti kok. Aku itu juga termasuk orang yang skeptis terhadap hal-hal seperti ini. Tapi pada saat itu, aku sungguhan merasakan dicolek oleh sosok yang gak tahu apa itu. Kedua, suara geraman misterius. Video penampakan selanjutnya ini datang ketika aku sedang rekaman di hari Sabtu jam 1 malam. Kalau kalian tanya biasanya itu aku rekaman jam berapa? Well, jawabannya adalah biasanya aku rekaman itu mulai dari jam 10 malam hingga jam 3 pagi. Dan jujur ya, biasanya waktu aku syuting aku nggak pernah diganggu. Kalaupun aku diganggu, biasanya itu aku cukup cuek dan gak mau memperdulikan gangguan itu. Tapi pada kali ini, aku dibuat merinding dan kebingungan. Karena pada kali itu ya, ketika aku rekaman, aku mendengar suara geraman yang gak tahu sumbernya dari mana. Mending kalian pasang headset kalian dan mulai perhatikan video ini baik-baik. Mulai muncul hantu yang sangat mengerikan. Mulai muncul hantu yang sangat mengerikan. Hantu. Seperti yang kalian lihat ya, dalam video ini sangat jelas tuh terdengar suara geraman yang gak tahu sumbernya dari mana. Kalau kalian pikir itu adalah suaraku, coba kalian pikir baik-baik. Suaraku yang sekarang dibandingkan suara ini, beratan yang mana? Pasti beratan yang sebelahku ini kan. Jujur ya, waktu aku rekaman video itu, aku pertama kali itu kayak dengar suara geraman yang sangat kecil.
di telingaku. Tapi aku pikir itu suara yang mungkin salah dengar atau mungkin suara mesin ya. Kan di kamarku ini kan ada AC. Jadi mungkin aja aku berpikir itu suara AC. Tapi anehnya, ketika aku edit video itu dan aku edit suaranya, kok malah suaranya sangat besar dan seperti suara geraman dari makhluk hidup. Kalau aku boleh berandai-andai ya, makhluk yang seperti ini suaranya mungkin aja berasal dari makhluk halus yang cukup besar. Salah satunya adalah genderuwo. Tapi kalau menurut kalian gimana tuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ketiga, penampakan sosok hitam. Sebelumnya aku mau tanya nih buat kalian. Andai kata aku mengeluarkan statement yang mengatakan kalau aku itu pernah mendapatkan sebuah penampakan dan sempat terekam oleh kamera, reaksi kalian bakal percaya atau enggak? Well, kalau kalian jawab enggak percaya, mending kalian perhatikan video kali ini. Karena pada video kali ini, ketika aku sedang menjelaskan salah satu hantu yang ada di dunia, tiba-tiba muncul sosok penampakan yang berwujud serba hitam muncul di belakangku. Jujur waktu pertama kali aku ngedit video ini, aku nggak ngerasa ada penampakan. Karena ya terbilang cukup rancu dan gelap juga penampakannya. Tapi ketika aku mereview semua hasil videoku selama setahun ini, aku malah melihat penampakan yang terbilang cukup nggak masuk akal buat aku. Mending kalian perhatikan video ini baik-baik. Orang ini sudah berhasil mendapatkan 40 keperawanan dari gadis, maka secara otomatis tubuh mereka akan kembali menjadi normal seperti kebanyakan orang. Seperti yang kalian lihat ya, di sampingku ini ada sosok penampakan yang muncul sekilas dalam videoku. Jujur ya, aku nggak tahu ini hantu apa tiba-tiba muncul di belakangku. Tapi kalau aku boleh berandai-andai, mungkin aja ini genderuwo. Tapi kalau dipikir lagi, genderuwo itu nggak mungkin memiliki wujud seperti manusia kecil. Karena seperti yang kalian lihat ya, wujud dari penampakan ini terlihat sangat kecil. Jadi nggak mungkin dong ini adalah penampakan dari genderuwo. Tapi, kalau aku flashback sebelumnya nih, dulu itu aku sempat mimpi ada sosok serupa yang muncul di dalam mimpiku. Wujudnya itu seperti makhluk yang di sampingku ini, persis banget muncul di mimpiku. Kalau aku berandai-andai ya, mungkin aja makhluk yang ada di mimpiku sebenarnya muncul setiap hari di sini. Tapi aku mungkin nggak sadar. Mungkin dari kalian nih yang berpikiran kalau penampakan ini adalah fake, ya aku nggak salahin kalian juga sih. Karena waktu pertama kali aku ngeliat video ini, aku juga berpikir ini adalah penampakan yang dibuat-buat. Tapi ketika aku ingat-ingat lagi ya, waktu itu aku nggak pernah buat penampakan yang dibuat-buat alias fake. Nah lo, jadi ini penampakan apa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung tahun 2022. Banyak waktu dan momen yang sudah kita lewati, baik suka maupun duka yang berhasil kita lewati sepanjang tahun ini. Sama halnya ngonten di Ngasik Horor selama setahun ini. Ya mungkin kalau kalian sadari dan kalau kalian perhatikan dari awal, kalian pasti menyadari banyak perubahan yang terjadi dalam pembuatan video Ngasik Horor. Mulai dari cerita horor hingga berubah menjadi roasting penampakan dan kemudian melakukan pembahasan dari asal-usul hantu. Hingga akhirnya pada saat ini aku ngebahas tentang kasus supernatural dan bukti 5 penampakan hantu yang mengerikan. Sama seperti kalian, aku juga mengalami suka dan duka. Kalau suka contohnya itu aku mendapatkan 1000 view pertama dan mendapatkan 500 subscriber pertama kalinya. Well, aku sangat berterima kasih nih buat kalian yang sudah mau nonton dan juga mau subscribe channel yang gak jelas ini. Tapi meskipun sudah mendapatkan pengalaman yang cukup banyak ini, aku tetap harus mengucapkan terima kasih sekaligus mengucapkan selamat tinggal. Karena dalam pertemuan pasti ada perpisahan, seperti halnya dalam konten di Ngasik Horor. Karena pada episode kali ini adalah episode terakhir Ngasik Horor di tahun ini. Yes, di tahun ini aja. Karena di tahun berikutnya aku bakal konten seperti biasa, jadi ya nggak ada masalah. Lalu kalau kalian tanya apakah aku konten lagi di tahun depan, yes, aku bakal konten lagi di tahun depan sampai aku dapat 100.000, 1 juta subscriber.
Alias aku nggak akan berhenti sampai aku dapat hal-hal itu. Kalaupun sudah dapat ya aku bakal terusin sampai aku punya anak cucu kalau diizinin sama yang di atas. Tapi bedanya ya kalau di tahun sebelumnya ini aku ngebahas horor itu masih rancu dan nggak jelas. Tapi di tahun depan aku bakal ngebahas 2 konten aja, yaitu konten tentang kasus penampakan hantu dan kasus supernatural yang semuanya itu berdasarkan dari kisah nyata. So, aku mau ngucapin terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Dan buat kalian nih yang sudah subscribe dan setia nontonin video-video dari ngasih horor yang gak jelas ini. Aku mau ngucapin sangat berterima kasih. Terakhir, namaku Rafli, sekaligus mewakili partnerku, Syarul, mengucapkan selamat tahun baru. And I'll see you guys next time. Goodbye.